warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya hari ini? Sudah sarapan belum? Sudah. Sudah. Ya, sip. Kalau sudah sarapan berarti sudah siap. Hari ini di Google Meet IPA tanggal 25 Agustus kita akan membahas tentang adaptasi pada tumbuhan. Seperti biasa, anak-anak disiapkan lembar tugas IPA di bagian ringkasan materi untuk menyimak materi pada hari ini. Ya, kita mulai. Ini anak-anak sudah tahu ini gambar apa ya? Yang ada di layar kalian? Ada yang tahu ini tanaman apa? Sudah. Apa? Tanaman apa namanya? Venus flytrap. Ya, betul. Ini adalah salah satu tanaman yang bisa memakan serangga. Hari ini kita akan membahas berbagai macam cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, pada layar kalian, pada bagian yang ditunjuk ini, gambar yang ditunjuk, sudah pernah ada yang kena? Ini gambar tanaman apa ini? Tanaman bambu. Nah, kalau kalian memegang bagian yang ditunjuk ini, rasanya gimana? Gatal, kulitnya gatal. Nah, ini cara bambu melindungi diri dari pemangsanya. Dia punya rambut-rambut halus di batangnya. Nah, apa itu adaptasi? Jadi adaptasi adalah penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungan sekitar. Jadi semua makhluk hidup itu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tujuannya agar tetap hidup. Seperti pada bambu yang tadi punya bulu-bulu halus ini untuk mencegah pemangsa agar tidak memakan bambu. Agar tidak memakan si tanaman bambu ini. Karena mau pegang saja sudah gatal. Jadi mereka tidak mau untuk mengkonsumsi tanaman bambu. Kecuali hewan apa yang makan bambu? Panda. Kecuali panda. Panda bisa makan bambu. Nah, cara menyesuaikan diri setiap tumbuhan itu berbeda-beda. Jadi ada tadi Venus flytrap yang makan serangga untuk bertahan hidup, ada bambu yang punya bulu-bulu halus untuk bertahan hidup. Nah, berdasarkan jenis habitatnya, habitat itu tempat hidup tumbuhan, itu tumbuhan menyesuaikan diri dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama hidrofit, kedua higrofit, dan yang ketiga xerofit. Apa itu tumbuhan hidrofit? Nah, tumbuhan hidrofit ini adalah tumbuhan yang hidup di air. Sebagian tubuhnya berada di permukaan air, sebagian ada di bawah permukaan air. Contohnya bisa kangkung, ada teratai, bakung, dan lain sebagainya. Lili. Nah, akarnya itu berada di dalam air. Pada batangnya memiliki rongga udara. Nah, ini seperti apa? Eceng gondok. Nah, itu. Kemudian daunnya itu muncul ke permukaan air. Jadi sebagian tubuhnya ada yang di atas air, ada yang di bawah permukaan air. Itu yang hidro. Kata kuncinya ada ini, hidrofit. Hidro itu artinya air. Kemudian higrofit. Nah, tumbuhan higrofit ini tumbuh di daerah yang lembab. Lembab ini maksudnya daerah tersebut
memiliki kadar air yang sedang. Jadi tidak di dalam air, tapi di daerah yang basah, di tanah yang basah. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Kemudian batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Contohnya seperti pakis. Kemudian daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Nah, ini tanaman ini biasanya tumbuh di daerah dekat sungai, dekat dengan pantai, jadi dekat dengan air. Kemudian di hutan hujan tropis yang setiap hari hujan, nah karena lembab, jadi tumbuhan higrofit bisa hidup di daerah tersebut. Kemudian tumbuhan xerofit, yaitu tumbuhan yang hidup di daerah kering. Nah, ini kering, benar-benar kering. Jarang ada air, sulit untuk mencari air, dan jarang turun hujan. Tumbuhan ini memiliki daun yang tebal, sempit, dan ada yang berbentuk duri, sisi, atau bahkan tidak punya daun. Kalau kamu di rumah ada tanaman lidah buaya, bisa mengidentifikasi tidak, bisa membedakan tidak mana yang daun, mana yang batang, mana yang akar. Jadi lidah buaya itu daunnya itu berbentuk duri. Kemudian ketika kamu memotong bagian lidah buaya, itu kan di dalamnya basah, berair. Nah, itu cadangan air dari lidah buaya. Jadi si lidah buaya ini kenapa bisa hidup di daerah kering? Karena dia bisa menyimpan cadangan air di dalam batangnya. Nah, ini batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Makanya ketika kamu menyiram tanaman lidah buaya dengan air berlebihan atau seperti tanaman yang lain, itu lidah buaya akan cepat busuk karena terlalu banyak air. Seperti kaktus, kalau di rumah ada tanaman kaktus, itu menyiramnya kan jarang-jarang. 1 hari sekali atau bahkan bisa 2 hari sekali. Nah, itu agar si kaktus ini tidak cepat busuk karena dia tumbuh di daerah yang kering. Dia bisa menyimpan air dengan jumlah yang banyak di dalam batangnya. Kemudian tanaman kaktus, tanaman xerofit, itu daunnya sempit karena mencegah penguapan. Nah, ini dulu kelas 5 pernah belajar siklus air. Pohon, tumbuh-tumbuhan itu juga mengalami penguapan. Dia bisa mengeluarkan air dari dalam tubuhnya dalam bentuk uap. Tuh, makanya daun kaktus itu bentuknya duri. Jadi duri kaktus itu daun ya anak-anak. Nah, itu gunanya kenapa kok daunnya berbentuk duri? Agar mencegah penguapan, memperkecil penguapan. Nah, akarnya pada tumbuhan xerofit ini panjang. Gunanya untuk menyerap air, agar menyerap airnya menjadi lebih banyak. Oke, itu tadi tumbuhan berdasarkan habitatnya. Ada tumbuhan hidrofit, higrofit, dan xerofit. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sekitar kita, di lingkungan sekitar kita, terdapat berbagai macam tumbuhan. Nah, berikut ini contoh tumbuhan dan cara adaptasinya. Pak Guru akan memberikan contoh yang sering keluar di soal ujian. Di ringkasan materimu ada banyak, ada sekitar belasan tumbuhan. Nah, itu contoh-contohnya bisa kalian baca sendiri. Nah, yang akan Pak Guru jelaskan yang sering keluar di ujian. Yang pertama, kaktus. Nah, kaktus ini punya daun kecil.
berbentuk duri. Tujuannya untuk mengurangi penguapan. Tujuan utamanya ini, mengurangi penguapan. Nah, tapi karena duri tersebut tajam, kaktus bisa melindungi diri dari pemangsa menggunakan duri pada tubuhnya. Lalu, batang berlapis lilin. Ini juga untuk mengurangi penguapan. Jadi ketika kamu melihat kaktus, ketika kamu pegang batangnya, kamu raba, itu kan seperti ada lapisan lilin. Kaktus itu kan dari jauh mengkilap, terlihat ada lapisan lilinnya. Nah, itu gunanya untuk mengurangi penguapan. Kemudian akar yang panjang dan kuat. Nah, ini gunanya untuk mencari sumber zat hara dan air. Zat hara itu apa? Zat hara adalah nutrisi atau makanan, ya sebut saja makanan, bagi tumbuhan yang ada di dalam tanah. Banyak ada nitrogen, ada metan, ada fosfat, mineral, dan sebagainya. Itu kita sebut zat hara. Kemudian fungsinya juga agar tumbuhan kuat dan tidak mudah roboh. Karena tanah yang digunakan kaktus untuk tumbuh kan tanah yang kering, rapuh. Nah, makanya kaktus butuh akar yang panjang dan kuat agar tidak mudah roboh. Oke, tanaman selanjutnya adalah jati dan randu. Randu itu tanaman kapuk. Kalau di rumah kalian masih ada kasur yang isinya kapuk, yang putih-putih itu, kapuk, itu asalnya dari pohon randu. Nah, pohon jati dan randu itu punya kemampuan meranggas. Meranggas ya, dibaca meranggas, bukan merangas, tapi meranggas. Yaitu menggugurkan daunnya di musim kemarau untuk mengurangi penguapan. Nah, ketika musim kemarau kan cuacanya sangat panas, jarang hujan dan kering. Maka dari itu, agar pohon jati dan randu ini tidak cepat mati karena kehilangan air, mereka menggugurkan daunnya. Jadi daunnya itu sengaja digugurkan. Ketika musim kemarau, kalau kamu pergi ke Gunung Kidul atau di sekitar rumahmu ada pohon jati, ada pohon randu, itu biasanya pohonnya kering. Batangnya berwarna coklat, terus daunnya sudah rontok. Nah, itu pohonnya masih hidup. Dia hanya menggugurkan daunnya, sengaja menggugurkan daunnya untuk mengurangi penguapan. Ketika musim hujan, nanti daunnya akan tumbuh kembali. Nah, itu namanya kemampuan meranggas yang dimiliki jati dan randu. Oke, tanaman selanjutnya yaitu teratai. Nah, anak-anak teratai ini kalau dari bentuk tubuhnya, dari bagian-bagian tubuhnya dan cara hidupnya, dia adalah salah satu tumbuhan hidrofit, tumbuhan yang tumbuh di air. Ciri-ciri yang paling bisa kita lihat yaitu punya daun tipis dan lebar. Nah, daunnya tuh lebar. Fungsinya untuk mempercepat penguapan dan mengapung di air. Nah, ini fungsi utamanya ini, mempercepat penguapan. Kemudian bisa mengapung di air. Jadi tumbuhan teratai itu kenapa kok daunnya lebar-lebar? Nah, karena dia tumbuh di air, kan banyak airnya. Banyak air yang diserap oleh tumbuhan teratai. Nah, agar si tumbuhan ini tidak cepat membusuk karena terlalu banyak air, jadi dia menggunakan daunnya yang lebar ini untuk membuang air, untuk mempercepat penguapan. Kamu kalau terlalu banyak minum, kan kembung tuh perutnya, terlalu banyak air. Kemudian pengen pipis terus. Nah, itu kan kamu berusaha mengeluarkan air dari dalam tubuhmu. Nah, si teratai ini untuk mengeluarkan air dari dalam tubuhnya agar tidak terlalu banyak, itu dia mempunyai daun yang tipis dan lebar. Jadi penguapannya, pembuangan airnya itu lebih cepat.
Jadi kata kuncinya ini, mempercepat penguapan. Lalu batangnya berongga untuk jalur keluar masuk udara dan mengapung di air. Jadi ketika kamu membuka batang teratai, itu ada rongga di dalamnya. Kemudian akarnya kuat dan panjang sampai ke dasar kolam sungai atau danau. Gunanya untuk bertambat. Bertambat itu mengikatkan diri, pegangan, agar tidak terbawa arus air. Tuh, jadi fungsinya seperti tali. Jadi si teratai, kemudian tumbuhan bakung, lili, itu dia punya akar yang panjang dan kuat sampai ke dasar kolam. Jadi meskipun dia terapung, bagian tubuhnya yang daun ini terapung, itu akarnya sampai ke dasar kolam. Gunanya agar tidak terbawa arus air. Lalu yang tanaman selanjutnya adalah eceng gondok. Nah, ini punya ciri yang sama dengan teratai. Dia punya daun yang lebar untuk mempercepat penguapan. Meskipun tidak selebar teratai, tapi daun ini juga membantu eceng gondok untuk mempercepat penguapan. Lalu mempunyai tangkai daun berongga untuk mengapung di air. Jadi kamu kalau lihat eceng gondok itu, ini di gambarnya ini kan batangnya ada seperti menggembung. Nah, ini ada rongganya, gunanya untuk mengapung di air. Jadi agar si eceng gondok tidak tenggelam. Lalu akarnya berbentuk serabut untuk mencari zat hara di dalam air, menyerap air dan menjaga keseimbangan. Jadi si eceng gondok ini kan mengapung. Nah, akarnya ini membantu eceng gondok untuk menjaga keseimbangan si tanaman eceng gondok ini. Selain itu, fungsi utamanya adalah menyerap zat hara di dalam air. Nah, jadi zat hara itu sumber kehidupan si tanaman, sumber nutrisi. Seperti kamu kalau makan nasi, makan ikan, makan daging, itu kan kamu menyerap gizi yang ada di makanan yang kamu makan. Nah, si tumbuh-tumbuhan atau tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita, itu menyerap zat hara, itu menggunakan akarnya. Jadi istilahnya si tanaman ini sedang makan dari dalam tanah atau dari dalam air. Nah, itu zat hara itu ya sama seperti gizi, seperti nutrisi, sumber tenaga dan energi. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak? Baik. Kita lanjutkan ke tanaman selanjutnya. Nah, ini pasti yang suka main di luar pernah memegang tanaman putri malu. Ketika tanaman ini kamu sentuh, itu dia akan mengatupkan daunnya. Daunnya akan menutup. Jadi fungsinya adalah untuk mengelabui musuh atau pemangsa. Jadi taunya si tanaman ini mati. Padahal tidak, dia punya kemampuan untuk menutup, mengatupkan daunnya. Selain itu, putri malu punya duri yang tajam untuk melindungi diri. Nah, jadi sudah bisa menutupkan daunnya, juga punya duri yang tajam agar pemangsa tidak mau memakan si putri malu. Kalau ini pasti semua sudah tahu ya, putri malu. Kemudian jagung, tebu, dan padi. Nah, ini tanaman yang sering kalian lihat. Tetapi si tanaman jagung, tebu, dan padi ini punya kemampuan spesial, yaitu daunnya menggulung. Kalau kalian perhatikan tanaman jagung, tanaman padi maupun tebu, itu kan daunnya kalau sudah besar dan lebar itu kan dia menggulung. Muntir gitu, menggulung.
Jadi ini fungsinya untuk mengurangi penguapan. Nah, semakin lebar daun, semakin cepat penguapan. Ini yang perlu kita pahami. Semakin lebar daun, semakin cepat penguapan. Semakin sempit permukaan daun, semakin lambat penguapannya. Nah, jagung, padi, dan tebu ketika cuaca panas, daunnya digulung agar permukaan daunnya menyempit. Fungsinya untuk mengurangi penguapan. Kemudian, selain itu, tumbuhan ini juga punya rambut halus yang tajam. Gunanya untuk melindungi diri dari pemangsa. Jadi ketika kamu menyentuh daun jagung, tebu maupun padi, itu kan ada bulu halusnya. Nah, itu bisa melindungi mereka dari pemangsa, dari hewan yang mau memakan tumbuhan jagung, tebu maupun padi. Jadi itu ya yang perlu kita ingat, semakin lebar daun, semakin cepat penguapan. Semakin sempit daunnya, semakin lambat penguapannya. Makanya tumbuhan teratai ya, tak ulangi. Tumbuhan teratai itu kan daunnya lebar karena dia tumbuh di air. Gunanya agar mempercepat penguapan. Bandingkan dengan tumbuhan kaktus. Daunnya berbentuk duri. Semakin sempit, penguapannya semakin lambat, semakin berkurang. Nah, karena dia tumbuh di daerah yang kering. Kalau dia terlalu cepat menguap, air yang ada di dalam tubuhnya, si kaktus cepat mati. Dia harus menyimpan banyak air di dalam batangnya untuk bertahan hidup. Kita tadi sampai jagung ya? Oke. Tuh. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak? Oke. Tidak. Kita lanjutkan. Tanaman kantong semar. Nah, tanaman kantong semar ini punya daun yang berbentuk kantong. Jadi ini kantong ini daun. Ini kenapa tumbuhan ini disebut kantong semar? Karena dia punya bagian tubuh yang berbentuk kantong. Fungsinya untuk menangkap mangsa. Jadi ketika ada serangga yang mendekat, ini karena warnanya menarik dan mencolok, serangga akan hinggap di kantong, di lubang kantong semar. Jelas. Serangga akan hinggap di sini. Nah, serangga kemudian masuk atau jatuh ke dalam kantong, ke dalam tubuh kantong semar, ke dalam daunnya ini di sini. Nah, ketika si serangga ini masuk ke dalam tubuh kantong semar, serangga akan diserap zat haranya oleh tumbuhan kantong semar. Jadi si tumbuhan kantong semar ini memperoleh zat hara dari serangga. Oh, ini malah ada. Jadi sumber zat hara ada 3 berarti. Tanah, air, dan hewan. Jadi tumbuhan yang memperoleh makanan atau nutrisi zat hara dari hewan itu adalah kantong semar. Dan tadi di awal Venus flytrap. Nah, jadi si tumbuhan ini bertahan hidup dengan menangkap mangsa berupa serangga. Ini yang spesial dari tumbuhan kantong semar. Lalu, tumbuhan yang sama yang memperoleh makanan dari serangga itu Venus flytrap. Jadi Venus flytrap itu punya daun yang bisa menutup dan membuka. Dia punya engsel, daun berengsel. Seperti pintu, dia bisa membuka dan menutup. Nah, gunanya untuk menangkap mangsa berupa serangga ini. Nih, ada bangkai lalat.
habis dimakan oleh Venus flytrap. Jadi si Venus flytrap ini menyerap zat hara nutrisi dari serangga yang dia tangkap menggunakan daunnya. Ada 2 tanaman yang menangkap serangga, Venus flytrap dan kantong semar. Oke, itu tadi yang terakhir. Ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, untuk tugas IPA minggu ini, Pak Guru kira sudah jelas. Kamu boleh membuka internet, boleh memakai HP untuk browsing jawabannya. Tapi ingat, jawabannya ada di ringkasan materi. Jadi kalau bisa, kamu baca ringkasan materi, lalu menjawab pertanyaannya. Kalau tidak ada di ringkasan materi, baru membuka internet untuk mencari jawaban tambahan, jawaban lain. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Ketemu lagi minggu depan hari Senin. Terima kasih. Ada pertanyaan tidak ya? Terakhir ini? Tidak ada. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika saya ada kesalahan. Bagi yang belum bisa bergabung atau tadi telat, bisa melihat videonya di YouTube. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.